Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Lydia Aulia Rahman dengan NIM 21016089 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah teman-teman, sekarang kita bertemu lagi pada sesi mata kuliah keterampilan berbicara. Nah, kita akan membahas teori keterampilan berbicara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keterampilan berbicara ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dan kita dapat mengetahui bahwa memang berbicara tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan bersosialisasi. Yang pertama, pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Menurut Henry Guntur Tarigan, dalam bukunya Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa mengatakan, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan serta menyatakan pikiran, gagasan, perasaan, mendengar, menerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, serta penempatan persendian. Jika komunikasi berlangsung secara tatap muka, ditambah lagi dengan gerak-gerik tangan dan mimik wajah. Selanjutnya, tujuan berbicara. Tujuan berbicara ini ada secara umum dan secara khusus. Secara umum, menurut Ocha dan Wiener dalam bukunya, Tarigan mengatakan ada to inform, to inter, to persuade. Nah, yang pertama, to inform. Biasanya ini cenderung serius, tertib, dan hening. Soalnya, pesan yang dibicarakan merupakan pusat perhatian baik pembicara maupun pendengar. Pembicara harus berusaha berbicara dengan jelas, sistematis, dan tepat mengenai isi bicara yang disampaikan agar yang disampaikan itu terjaga keakuratannya. Contohnya, penjelasan seorang polisi mengenai konflik yang terjadi pada khalayak umum. Kedua, penjelasan seorang presiden mengenai kenaikan BBM. Nah, kedua, menjamu dan menghibur atau to entertain. Biasanya tujuan menghibur ini bersuasana santai, rileks, dan kocak. Pesan yang disampaikan bukanlah tujuan utama. Contoh berbicara menghibur yaitu lawakan, Sri Mulat cerita Kabayan, dan cerita Abu Nawas serta yang lainnya. Yang ketiga ada tujuan membujuk, mengajak, dan mendesak atau persuade. Untuk persuade ini biasanya berusaha serius, kadang-kadang terasa kaku, karena pembicara mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pendengarnya. Biasanya pembicara memberikan masukan atau motivasi kepada pendengar, serta dilandasi dengan kasih sayang, kebutuhan, harapan, serta memberikan inspirasi agar pendengar mampu melakukan segala hal yang disampaikan pembicara. Contoh, nasihat seorang pemimpin pembicara kepada karyawannya, agar mereka mampu meningkatkan pendapatan perusahaan agar lebih tinggi. Kemudian, nasihat seorang guru kepada muridnya agar tidak malas mengerjakan tugas. Dan yang terakhir adalah meyakinkan, berbicara meyakinkan. Untuk tujuannya itu meyakinkan pendengar, itu jelas saja. Contoh, pidato seorang caleg kepada masyarakat tertentu agar masyarakat dapat memilihnya. Selanjutnya, tujuannya secara khusus. Ini sudah dapat kita cerna secara bersama-sama, itu berbicara menghibur, untuk menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, serta menggerakkan. Nah, metode keterampilan berbicara ini ada 4. Biasanya metode ini disebut dengan catur cara wisaji wicara. Yang pertama adalah metode serta-merta atau impromptu delivery. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang serta-merta atau secara mendadak diminta oleh
audience untuk berbicara secara spontan di depan orang banyak. Nah, kelebihannya yaitu tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mempersiapkan pembicaraan. Bagi yang berpengalaman, tampil berbicara ini cukup efektif dan tidak memerlukan waktu untuk mengumpulkan bahan. Nah, kekurangannya yaitu cenderung berbicara tidak efektif dan berbelit-belit. Pembicaraan cenderung kaku dan menggunakan bahasa yang cenderung tidak efektif. Selanjutnya, metode menghafal atau delivery from memory. Cara ini digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat, serta kekayaan materi yang dimilikinya. Nah, kelebihannya ada 3. Yang pertama, sistematis dan teratur, tidak berbelit-belit, serta lengkap. Kekurangannya sendiri itu sering menjemukan, cenderung berbicara cepat-cepat, kurang penghayatan, serta sulit menyesuaikan diri dengan reaksi pendengar. Karena biasanya metode menghafal ini sangat kaku atau cenderung fokus kepada hafalannya sendiri. Selanjutnya, metode naskah atau delivery from manuscript. Ini jarang sekali digunakan, kecuali di saat-saat yang penting. Kelebihannya, naskah membantu si pembicara mempunyai fungsi dokumentasi dan lengkap. Namun kekurangannya itu akan terkesan agak kaku, tidak menarik, serta sulit memberikan tekanan. Dan yang terakhir adalah metode extemporan. Metode ini bersifat fleksibel dalam menggunakan kata. Pada dasarnya berbicara mempunyai 5 maksud umum. Yang pertama, mendorong, yaitu pembicara berusaha memberikan semangat, membangkitkan gairah, ataupun menekankan perasaan yang kurang baik serta menunjukkan rasa hormat dan pengabdian. Yang kedua, meyakinkan. Pembicara berusaha untuk mempengaruhi keyakinan dan sikap mental intelektual para pendengar dengan tujuan meyakinkan. Yang ketiga, memberitahukan. Pembicara ingin memberitahukan atau menyampaikan sesuatu kepada pendengar agar dimengerti tentang suatu hal atau memperluas bidang pengetahuan mereka. Dan yang terakhir yaitu menyenangkan. Pembicara bermaksud menggembirakan seseorang yang mendengarkan bicaranya dengan tujuan menyenangkan. Nah, poin selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Menurut Arman Agung, ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini segala potensi yang ada pada diri seseorang yang berasal dari dalam, itu faktor fisik maupun non-fisik atau psikis. Faktor fisik ini menyangkut dengan organ tubuh yang digunakan dalam berbicara seperti mulut, hidung, tangan, wajah, mimik wajah, dan mata, telinga, serta yang lainnya. Faktor non-fisik atau psikis berhubungan dengan psikologi dan tidak berhubungan dengan fisik, yaitu kepribadian, karisma, karakter, temperamen, bakat, talenta, tingkat intelijensi, serta kreativitas. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu faktor yang dari luar individu, biasanya dari lingkungan, tingkat pendidikan, kebiasaan, lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbicara. Jenis-jenis keterampilan berbicara menurut Musaba yaitu bercerita, debat, diskusi, wawancara, pidato dan ceramah, serta percakapan. Bercerita itu menuturkan cerita secara lisan, walaupun bahan bicara biasa berwujud karangan tertulis. Kegiatan berbicara disebutkan ini
bersifat tradisional, berlaku secara turun-temurun. Dan selanjutnya ada debat. Debat ini sungguh tidak asing lagi dengan kita. Debat hampir mirip sebenarnya dengan dialog. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro kontra dengan memperhatikan aturan tata tertib tertentu. Selanjutnya diskusi. Nah, diskusi ini sangat terkenal di kalangan mahasiswa atau pelajar. Diskusi biasanya ditandai dengan lebih terbatasnya jumlah peserta formal. Nah, biasanya diskusi panel ini menghadirkan beberapa pembicara kunci atau penyaji materi, kemudian diikuti dengan audiens. Nah, selanjutnya ada wawancara. Wawancara ini kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai satu hal yang dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Istilah wawancara tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Wawancara cenderung lebih mengaktifkan orang yang diwawancarainya. Orang yang diwawancarai seperti ahli, narasumber, bisa juga anggota masyarakat biasa. Misalnya pidato dan ceramah, ini adalah dua hal yang sering dianggap sama namun sebenarnya adalah hal yang berbeda. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya, memberikan gambaran tentang suatu hal. Misalnya ceramah, suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu, tujuan tertentu, serta kegiatan hanya pada pendengar tertentu saja. Dan yang terakhir adalah percakapan, atau adalah dialog antara dua orang atau lebih. Biasanya membangun komunikasi melalui bahasa lisan, melalui telepon, atau via chat room atau tulisan. Biasanya bersifat interaktif, yaitu komunikasi secara spontan antara dua orang atau lebih. Nah, dari ini kita dapat menyimpulkan bahwa berbicara adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada penerima dengan tujuan untuk memberikan informasi, menghibur, menstimulasi, memberikan meyakinkan, serta menggerakkan orang untuk mendengarkan kita. Nah, metode berbicara ini disebut juga dengan catur cara wisaji bicara. Faktor yang mempengaruhi ada faktor internal dan faktor eksternal. Jenis-jenisnya yaitu cerita, debat, diskusi, wawancara, pidato, ceramah, dan percakapan. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, saya menutup dengan sebuah quote bahwa berbicara adalah seni untuk hidup dalam bersosial. Nah, sekian dari saya. Saya Lydia Rahman pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.